Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin kita stop sampai di hukum Kirchhoff ya, bagaimana sebuah rangkaian ada rule-rule-nya tersendiri. Kalau R bagaimana? Minus, apakah dia minus atau plus ya? Kalau searah dan arus maka dia kita berikan minus, tegangannya delta V-nya minus. Kalau berlawanan arah menjadi plus. EMF sebaliknya, EMF jika searah dengan arus maka dia plus, berbalikan arah dengan arus dia menjadi minus ya. Nah, sekarang kita akan lihat, coba aplikasikan hukum Kirchhoff itu ke dalam soal ya. Atau soalnya kemarin sudah dikerjakan ya? Sudah ya? Ya, kita lihat saja. Oke. Oke, ini contohnya, tentukan besarnya resistor pengganti untuk rangkaian pada soal A. Nah, ini kita diberi soal A. Bagaimana nih? Oke, dari A masuk ke B, ya. Berarti di sini ada pertigaan, di sini ada pertigaan. Bagaimana? Nah, ini tidak begitu bisa kita selesaikan dengan seri paralel ya. Susah nih. Tapi kita bisa gunakan bantuan lain yang namanya simetri ya. Kita lihat di sini tegangan antara A dan C. Berapa beda potensial yang turun di sini ya. Kita anggap yang arus masuk sini adalah I ya. Karena dia kalau milih ke jalan atas hambatannya 1, jalan bawah hambatannya 1, ini kemungkinan akan tersplit sama ya. Jadi yang ke atas adalah I/2, yang ke bawah juga I/2. Maka delta V-nya berapa? Misalnya I saja lah ya. Ini yang masuk sini 2I misalnya. I sama dengan V per R. Kalau V berarti I kalikan R ya. I kalikan R ya. Yang bawah bagaimana? A dan D sama juga, I kalikan R ya. Nah, kita dapatkan bahwa C dan D ini antara keduanya tidak ada beda potensial sama sekali ya. Ini karena sama nilainya I kali R, di sini juga V dikurangi I kali R, di sini juga V kurangi I kali R. Artinya tidak ada beda potensial. Tidak ada beda potensial artinya elektron atau arus listrik tidak akan berjalan ya, karena tidak ada yang mendorongnya. Ya, kalau kita ibaratkan kelereng, kalau bidangnya tidak kita miringkan, tidak ada potensial, maka kelerengnya tidak akan bergerak ya. Maka dengan simetris kita bisa anggap ini tidak ada resistornya ya. Nah, maka kita bisa gambar ulang menjadi seperti ini ya. Gini ya. Nah, dengan seperti ini kan sekarang lebih gampang ya, bahwa ini dan ini pasti seri, ini dan ini juga seri. Kemudian keduanya diparalelkan. Ini bisa dikerjakan ya. Coba dicek nanti ya. Terus atau alternatif lainnya, ini seolah-olah juga menjadi satu titik, tidak diperlukan ya. Nah, maka alternatif lainnya dia menjadi seperti ini ya, satu titik. Nah, seolah dia titik, bukan lagi garis ya. Karena ya, antara ada dan tiada. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau seperti ini jadinya ini ini paralel, kemudian duanya diserikan ya. Nah, Anda mau hitung pakai yang atas atau yang bawah, hasilnya sama. Oke. Yang kedua, hitung besarnya arus yang mengalir pada rangkaian B. Oke. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, tadi kita kemarin sudah belajar ya, arus mengalir keluar dari positif masuk ke negatif. Oke. Nah, maka langsungnya saya ditulis E1 ya, kan positif tuh. E1 dikurangi I kalikan 4 dikurangi I kalikan 7 dikurangi ini berapa paralel? Jadi 1/10 plus 1/7 ya, 1/RP-nya 1/10 plus 1/7. Ketemunya berapa itu? 17/70. Ini 1/RP. Maka RP adalah sebalikannya 70 bagi 17.
Kira-kira 5 nggak ada ya? 5 kan 85. Nah, kira-kira 4 ya. 3 gembuk mendekati 4. Kita anggap saja 4. Berarti I kalikan 4 minus I kalikan 9 ya. Karena dia rangkaian tertutup, maka beda potensial antara A dan B 0. Nah, maka kita dapatkan 6 minus 24 I ya, 9 tambah 7 16 tambah 4 20 tambah 4 24 sama dengan 0. I-nya berapa itu? Kira-kira seperempat ya. I 0,25. Nah, kalau rangkaiannya lebih rumit, ada 2 loop misalnya ya. Jika terdapat lebih dari 1 loop pada rangkaian listrik, maka tinggal dimisalkan saja arus listrik mengalir dengan arah loop tertentu. Kemudian kita gunakan nanti hukum Kirchhoff mencari variabel yang belum kita ketahui ya. Nah, nanti ketemu hasilnya. Jika hasil yang arus listrik tadi kita mendapat negatif, artinya arus listrik yang sesungguhnya arahnya berlawanan arah dengan arah yang kita berikan mula-mula ya. Contohnya seperti ini, saya mempunyai loop seperti ini ya, EMF, resistor, EMF-nya 2 ya. Nah, ini saya berikan arah I1 mengalirnya ke sana, I2 ke bawah, I3 ke bawah ya. Kita disuruh menentukan berapa besarnya. Oke, pertama ambil saja loop. Loopnya bagaimana ya? Terserah. Misalnya yang atas saya buat loop ke sini ya. Jadi arus itu bergeraknya ke sini. Sedangkan yang bawah arus itu bergeraknya ke sana. Oke. Nah, kita mulai dari loop atas, loop 1. Maka pada loop 1 berlaku ini arus berarti ke arah sana ya. Nah, ini besarnya yang melewati sini apa? I1 ya. Ini dulu. EMF dulu. EMF positif atau negatif? Positif karena dia keluar dari positif dan masuk ke negatif ya. Maka positif E1 minus I1 kali R1, ini yang lewat sini namanya I1. Berarti ini saya sebut sebagai R1 ya. Terus ketemu EMF lagi. Plus E2, kenapa plus? Karena masuk ke negatif, keluar dari positif ya. Kemudian nah, ini ketemu apa? R lagi ya. Tapi kita sebut arus yang mengalir di sini kita sebut sebagai I2 ya. Nah, dalam hal ini bisa didefinisikan I2 arahnya ke bawah. Kalau saya menggunakan loop 1 yang arahnya ke atas, berarti dia menjadi plus I2 kali R2 ya. Nah, karena dia sebuah loop tertutup maka sama dengan 0. E1 10 minus 6 I1 plus 14 plus 4 I2 sama dengan 0 ya. Maka kalau kita I1 digabungkan semua, I2 gabungkan semua, kita dapatkan 4I2 minus 6I1 sama dengan minus 24 ya. Saya dapat persamaan 1. Sekarang pada loop 2. Loop 2 berlaku ketemu dulu ini positif plus 10 E3 ya. Nah, ini saya bisa pakai E1 saja karena sama ya. E1 kemudian minus I1 kali R1 kemudian minus I3 kalikan R3. Ini yang mengalir di sini namanya R3 ya. Maka saya dapatkan 10 minus 6I1 minus 2I3 sama dengan 0 atau 6I1 plus 2I3 sama dengan 10 ya. Kita simpan dua persamaan ini. Ada persamaan 1, persamaan 2. Nah, kita ada 3 variabel tuh, I1, I2, I3. Minimal perlu 3 persamaan. Nah, persamaan 3 saya bisa dapatkan dari hukum Kirchhoff ya. Misalnya kita lihat titik C ini, arus yang masuk ke persimpangan ya, harus sama dengan arus yang keluar dari persimpangan ya. Maka saya bisa definisikan I3 sama dengan I1 ditambah I2 ya. Yang masuk kan I1 plus I2, yang keluar I3. Nah, ini sebagai persamaan ketiga ya. Nah, saya bisa selesaikan ini keduanya ya. Misalnya ini saya mau hilangkan I1 dulu ya. Misalnya I3 kita ganti. Ini menjadi 6I1 plus 2
I3 itu kan I1 plus I2. Maka menjadi berapa itu? 4I2 yang atas ya, minus 6I1 sama dengan minus 24. Gitu ya. Yang bawah 6I1 ditambah 2I1, 8I1 ditambah 2I2 sama dengan 10 ya. Nah, ini yang bisa dihilangkan mana? I2 misalnya ya. Saya akan hilangkan yang bawah, saya kalikan 2. Berarti ini menjadi 16, 8 kali 2 16, 2 kali 2 4, 10 kali 2 20 misalnya ya. Nah, ini saya kurangkan. 4I2 dikurangi 4I2 0 ya. Minus 6I1 minus 16I1 jadi minus 16 tambah 6 22. Minus 22I1 sama dengan minus 24 minus 20 minus 44. Maka I1 berapa? Minus 44 dibagi minus 22 atau 44 dibagi 22. Ketemunya berapa tuh? 2 ya. Nah, saya ketemu I1 ketemunya 2. Oke. I2 berapa? Ya pakai salah satu ini saja ya. Tadi berapa? 8I1, 8 kalikan 2 ditambah 4I2. 2I2 ya. 2I2 sama dengan 10. Ya. 16 ditambah 2I2 sama dengan 10. Berarti berapa? 16-nya saya pindah sana, 2I2 sama dengan minus 6, maka I2 minus 3. Dapatkan I2-nya minus 3. Oh, berarti arahnya I2 yang kita anggap tadi salah. Yang benar berarti I2-nya harusnya ke atas. Ya. I3 bagaimana? I3 sama dengan I1 plus I2. I1 tadi 2, I2 minus 3. Berarti dia minus 1. Ya. I1 minus 1. Nah, I1 minus 1 berarti arahnya salah nih. Arahnya benar harusnya ke atas. Ya. Berarti harusnya bagaimana? Nah, seperti ini gerakan harusnya. Ya. Nah, ini sebagian ada yang belok, sebagian ada yang lurus. Nah, di sini masuk lagi berbelok, bergabung ke atas. Oke. Nah, itu kalau untuk rangkaian yang loopnya lebih dari 1. Jelas ya? Kira-kira rangkaian listrik searah itu kita masih punya satu lagi RC. Ya. Kita lanjutkan saja sekalian. Ya. Oke. Lecture keempat, rangkaian listrik untuk RC. Ya. RC itu R itu apa? Resistor, C kapasitor. Ya. Kenapa perlu ada rangkaian RC? Kenapa spesial sekali RC? Ya. Nah, ini kita lihat karena beberapa aplikasi ya, baik mekanikal maupun elektrikal ya, terkadang memerlukan gerakan atau sesuatu yang periodik, bisa discharge atau gerakan yang periodik ya. Nah, bagaimana kita dapat mengontrol gerakan mekanik dan discharge tadi secara periodik? Nah, salah satunya bisa dengan rangkaian RC ya. Apa saja aplikasi yang memerlukan gerak periodik? Nah, ini namanya salah satu contohnya adalah pacemaker ya. Bagi penderita penyakit jantung yang jantungnya lemah, dia kadang tidak bisa memompa secara ritmik ya, jadi diperlukan bantuan pulsa dari luar ya, di mana ini pacemakernya setiap 1 detik sekali atau 0,8 detik sekali memberikan sinyal pada sel jantungnya, untuk sel otot jantung untuk memompa ya, saatnya pompa. Nah, itu kan berarti perlu sebuah proses yang periodik terus-menerus ya, dengan rentang waktu tertentu. Wiper waktu hujan di mobil ya, ini juga secara periodik ya. Nah, kalau kita set low atau high atau intermittent, nah dia secara periodik 1 detik sekali misalnya ya. Nah, menyapu, atau 5 detik sekali atau 2 detik sekali. Oke.
xenon flash kamera, ya. Kita menyalakan flashnya itu kan tidak bisa terus-menerus ya. Kalau LED masih bisa terus-menerus. Kalau flash sekali jebret saja ya. Jadi perlu ngisi dulu. Jebret lagi ngisi. Ya. Oke ya. Nah, sejauh ini kita baru mendiskusikan rangkaian listrik di mana arus, tegangan dan daya kemarin ya. Itu pada rangkaian listrik itu sesuatu yang konstan ya. Nah, ada beberapa kondisi di mana misalnya yang melibatkan pengisian charge atau pengosongan discharge ya. Ini menyebabkan rangkaian listrik di dalamnya itu jadi tidak konstan ya, arusnya bervariasi, naik atau turun ya, tegangannya juga demikian. Daya yang dikeluarkan juga demikian ya. Nah, ini namanya time dependent ya. Contohnya kita mengisi tegangan baterai HP yang kosong dengan power bank ya. Nah, ini awalnya ketika baterainya kosong, cepat sekali ya. Dari 0% sampai ke 1% sampai ke 5% cepat. Tapi begitu sudah 95% mau sampai ke 100% melambat ya. Ini tidak linear ya. Atau lampu sen ya. Lampu sen mobil, lampu sen motor. Nah, ini kasus sering sekali ya, populer ya. Ada emak-emak, ini sen kiri tapi beloknya kanan. Nah, itu lampu sennya sendiri itu sesuatu yang periodik ya, dia akan memerlukan sesuatu yang untuk menyala dan mati ya. Itu perlu kontrol tertentu bagaimana ya. Traffic light juga seperti itu ya. Merah menyala, kemudian saat nanti dia mati gantian kuning, kemudian gantian hijau ya. Itu juga perlu dikontrol bagaimana. Nah, ini bisa dikerjakan dengan yang namanya RC circuit ya. RC itu apa? Ya, sesuai namanya R dan C. Sebuah rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Ya. Kapasitor itu kemarin kita ingat antar dua plat kapasitor itu apa isinya? Kosong, ya, udara atau dielektrik. Dielektrik itu apa? Insulator. Artinya bagaimana? Dia tidak akan bisa mengalirkan listrik, ya, tidak akan bisa ditembus arus listrik, ya. Nah, yang dia bisa gunakan apa? Dia hanya bisa menyimpan dan mengeluarkan ya. Jadi contohnya kalau dia kosong, arus listrik akan mengalir dari baterai masuk ke kapasitor, mengisi kapasitor ya. Kalau kapasitornya sudah penuh, sudah tidak bisa diisi lagi, ya sudah, arus terputus ya. Atau dalam situasi lain tidak ada baterai, si kapasitornya penuh, kemudian dihubungkan positif dengan negatif, maka arus akan keluar dari kapasitor ya, sampai kapasitornya kosong ya. Kita sebut yang seperti itu sebagai discharge ya. Sekarang kita mulai dari charge dulu, charging, pengisian kapasitor ya. Untuk menganalisa kapasitor saat pengisian, kita bisa gunakan hukum Kirchhoff ya. Nah, misalnya ini rangkaian ini, sesaat setelah kita pencet switchnya, saklarnya, maka otomatis ya langsung, awalnya kapasitor kosong ya. Nah, otomatis arus akan mulai bekerja ya, keluar dari positif masuk ke negatif ya. Mengikuti sini masuk ke R, kemudian masuk ke C ya. Maka saya ingin tahu tegangan V antara A dan B berapa? Antara A dan B I kali R ya. Tandanya kemarin dari Kirchhoff apa? Minus ya. Kenapa? Karena searah ya. Kalau V jalannya dari A ke B, berarti potensial B lebih rendah dari potensial A. Maka VB minus VA minus hasilnya ya. Sedangkan potensial antara B dengan C untuk kapasitor kemarin bagaimana? Definisi kapasitor, kapasitans itu adalah Q per delta V ya. Maka kalau saya ingin mencari delta V apa? Maka Q per C ya. Maka tegangan antara VB C adalah Q per delta C ya. Sehingga kalau kita gunakan hukum Kirchhoff ya, arus pertama ketemu dengan GGL ya. Keluar dari positif masuk negatif, berarti dia positif. Plus E ya. Kemudian ketemu R minus IR ya. Kemudian ketemu kapasitor minus Q per C. Kenapa minus?
Ya, karena dia potensialnya lebih rendah yang minus ini ya. Dan plus lebih tinggi, sama seperti R tadi. Oke. Maka persamaannya menjadi epsilon dikurangi IR dikurangi Q per C sama dengan 0. Oke. Kalau arus bagaimana? Itu tegangan per R kan? E per R. Maka saya bagikan saja. I sama dengan E per R. Semua ini dibagi R. Maka hasilnya apa? E per R minus Q per RC. Ya. Maaf. Balik. Tidak dibagi R. Ya. Kita ingin mengetahui berapa nilai I-nya. Maka kita tata ulang persamaan ini. Ya. Menjadi misalnya IR-nya saya ubah ke sini. E minus Q per C sama dengan I kalikan R. Ya. Maka kalau I saja berapa? Ya, itu semua dibagi R ya. E per R dibagi E dikurangi Q per RC. Gitu ya. Oh, maaf, ini ada C-nya. Gitu ya. Nah, ini kita bisa samakan penyebutnya. Supaya minusnya ini bisa kita samakan, berarti EC per RC minus Q per RC. Nah, berarti kan sekarang menjadi EC minus Q per RC. Ya. Nah, mula-mula kapasitor saya kosong. Q-nya 0, belum ada muatan di kedua sisi. Ya. Sehingga arus yang mengalir itu menjadi maksimum ya, karena pengurangnya ini 0. Q-nya 0, berarti faktor ini semua ini sama dengan 0. Maka I sama dengan sigma per R. Ini seperti pada rangkaian tanpa kapasitor. Ya. GGL dibagi R, voltase dibagi R. Kita sebut sebagai I maksimum. Ya. Nah, semakin lama kapasitor semakin terisi. Q tidak lagi 0. Jadi dia naik menjadi 1, 2, 3. Begitu sudah besar, Q-nya membesar, berarti pengurangannya ini akan menjadi besar juga ya. Nah, maka I menurun. Ya. Hingga sampai saat kapasitor penuh, Q-nya maksimum. Nah, sekarang tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Artinya bagaimana? Tidak ada lagi beda potensial antara ini dan ini. Ya. Kalau tidak ada beda potensial, tadi kelereng di atas meja, ya. Mejanya tidak ada kemiringan, ya kelerengnya tidak akan bergerak, dia diam saja. Ya. Artinya I yang mengalir tidak ada. I sama dengan 0. Oke ya, kita simpan ini persamaan ini. Ya. Oke, kita dapat menghitung ekspresi arus dan muatan listrik sebagai fungsi waktu. Ya. Tadi I sama dengan dQ per dt sama dengan CE minus Q per RC. Ya. Kita bisa tata ulang ini menjadi yang ada Q-nya saya jadikan satu. Ya. Yang Q saya pindah ke sini, yang dt saya pindah ke sini. Ya. Maka menjadi dQ dibagi Q minus CE sama dengan minus dt per RC. Ya. Nah, masing-masing saya integralkan. Kapasitor awalnya dari kosong sampai terisi penuh. Ya. Perlu waktu berapa? Waktunya 0 sampai dia penuh. Ya. Nah, masing-masing. Apa ini integral dari dq per Q minus CE? Ya. Nah, kita harus ganti ya. Q minus CE. Gitu ya, kan? Saya mau mencari turunan dari ini misalnya. D per dt D per dq, jangan T ya. Dari Q minus CE apa ketemunya? 1 ya. Kita harus misalkan ini. Kita misalkan misalnya Q CE ini misalnya X ya. X adalah dQ per CE ya.
maka dx per dq berapa? 1 berapa? Minus CE. Wah, saya juga tidak tahu. Matematika dasarnya saya juga kacau. Ya, kita ambil ini minus C bukan. Ya, nanti saya tak PR dulu. Saya juga tidak tahu, ya. Tapi begitu kita turunkan ini kan Q pangkat min 1 integral Q pangkat min 1 X ini integral dari 1/x dx kan tidak bisa ya. Tidak bisa X pangkat 0. Nah, integral X pangkat 1/x dx itu menjadi ln logaritmik, ya, logaritmik dari Q. Nah, ininya, ya, sepernya tadi 1/x-nya Q minus CE. Nah, ini yang saya belum ketemu. Kenapa harus ada faktor minus CE? Nanti saya cari lagi, ya. Nah, sedangkan yang sisi kanan diintegralkan bagaimana? R dan J sebuah konstanta, ya. Maka dia bisa keluar dari integral. Jadi 1/J integral 1 dt, ya, T, ya, minus T per RJ. Ya, maka kita sudah punya persamaan ini. Oke. Nah, artinya apa itu persamaan itu? Nah, ln Q minus CE per minus CE sama dengan minus T per RJ, ya. Maka kalau ln-nya saya hilangkan, dia menjadi Q minus CE per minus CE sama dengan eksponensial E per pangkat minus T per RJ, ya. Nah, saya tata ulang lagi menjadi Q sama dengan, ini Q minus CE sama dengan minus CE kali E pangkat minus T per RJ, ya. Kalau CE-nya ini saya pindah lagi ke sisi sana menjadi CE minus CE kalikan E. Nah, atau kalau CE-nya kita tarik lagi menjadi CE, dalam kurung 1 minus E per pangkat minus T per RJ, ya. C kali tegangan ini apa? Q maksimum, ya. Q maksimum yang dapat disimpan oleh kapasitor. Ya, maka Q muatan kapasitor pada saat T adalah muatan kapasitor maksimumnya kalikan faktor 1 minus E berpangkat minus T per RJ, ya, dimana R ini resistan, C ini kapasitan. Gabungan dari keduanya R dan J kita sebut sebagai time constant, ya, konstanta waktunya. Oke. Kemudian artinya apa? Disebut sebagai time constant, ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk sebuah kapasitor terisi 1/e dari muatan maksimumnya, ya. 1/e itu kira-kira berapa? 62 atau 67 atau 65? Nanti cek dulu, ya. Saya kok agak ragu ini 67. Kayaknya 62 atau 65, saya lupa, ya. Nah, kira-kira 60% penuh, ya. Atau arus listrik untuk drop sebesar 1/e, ya. Untuk drop 60%-nya, jadi tinggal 40%-nya misalnya, ya. Nah, ekspresi untuk arus apa? Kalau arus kan dq per dt, ya, tinggal diturunkan saja tadi, ya, d per dt kali CE kalikan faktor 1 minus E minus T per RJ, ya. Turunan dari sesuatu eksponensial apa? Ya, eksponensial itu sendiri, ya. Turunan d per dt dari CE ini kira-kira menjadi minus terhadap T, ya. T minus 1/RJ kalikan minus E minus T per RJ, ya. Nah, sedangkan depannya kita sudah punya CE, nah, maka C dan E, C-nya kita bisa coret, ya. Nah, minus dengan minus hilang jadi positif, maka kita tinggal E per R kalikan E berpangkat minus, ya. Maka ini menjadi I dq per dt E per R kalikan E berpangkat minus T per RJ, ya. E per R itu apa? Voltase dibagi hambatan, ya. I maksimum, ya. Arus mula-mula. I maksimum ketika kapasitor masih kosong, ya. Jadi rangkaian yang ada kapasitornya biasanya I-nya awalnya tinggi, kemudian dia drop. Nah, terus
Nah, ketika dia sampai berapa? Dalam 1 RC, dropnya sampai berapa? Ya, 1/E-nya. Ya. 2 RC, misalnya di sini 2 RC, ya, dropnya berapa? Ya, ini juga I0/E lagi ya. Nah, ini dari sini 60% dari sini. RC ketiga ya 60% dari awal ini ya. RC keempat dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai eksponensial, decrease secara eksponensial ya. Cukup jelas ya? Oke, kuis dulu. Sebuah resistor 10 mega ohm tersambung seri dengan kapasitor 1 mikrofarad dan baterai dengan EMF 12 volt. Kondisi awal kapasitor kosong. Kita suruh menghitung RC. Berapa persen kapasitor terisi saat T-nya 46 detik ya, 46 detik kemudian. Berapa arusnya setelah 60 detik kemudian? 46 detik kemudian. Ya, time constant tentu saja R kali C. R-nya 10 mega. Mega itu 10,46. C-nya 1 mikrofarad. 1 kali 10 4 minus 6. Minus 6 dengan 6 habis. Nah, 10 kali 1. 10 second, 10 detik ya. Q-nya berapa? Ya, Q sama dengan C kali E kali 1 minus E minus per 1 minus E berpangkat minus T per RC ya. C-nya 10 berpangkat minus 6. Kapasitas 1 kali 10 minus 6. E-nya tadi EMF baterai 12 volt. Faktornya di belakang kita tahu. T-nya 46 detik, RC-nya 10 ya. Jadi E berpangkat minus 4,6. Oke. Kalau kita hitung nanti kita dapatnya 11,88. Ini berapa persennya? Nah, ini kalau full sekian. 12 kali 10 berpangkat 6 atau 12,00 mikro kolom ya. Nah, jadi kalau 11,88 terhadap 12,00 berapa persen? Udah dekat sekali ya, 90 berapa? 98 atau 97. Nah, nanti dihitung sendiri Pak kalkulator ya. Kalau I-nya berapa? Ya sama, I sama dengan epsilon per R kali E berpangkat minus T per RC ya. E-nya 12 volt bagi 10 kali 10 minus 6 kalikan E berpangkat minus 4,6 ya. Kita ketemunya 0,012 mikroampere ya. Ini berapa persen dari I mula-mula? Ya, I mula-mula ini E per R ya, 12 dibagi 10. Berarti I mula-mula kali 10 berpangkat 6. 12 bagi 10 itu berapa? 0,12 ya. 0,12 mikroampere awal ya. 46 detik selanjutnya dia menjadi 0,012 ya. Artinya sudah berapa kali RC? 1 2 3 4 4 ya. Antara 4 ke 5. Gitu ya. Nah, itu tentang pengisian. Sekarang kalau pengosongan bagaimana? Pengosongan misalnya mula-mula kapasitornya terisi penuh. Ini full ya. Kemudian rangkaian ditutup. Maka akan terjadi aliran arus. Alirannya kemana? Harusnya ke sini ya. Tapi secara konvensi tadi kita melihat kita sudah pakai loop sini ya. Nah, artinya ya sudah kita ikut awalnya saja. Karena kita sudah ambil ini sebagai arah I positif ya sudah I positif. Oke. Tapi kenyataannya kan harusnya berkebalikan. Nah, tinggal ini saja berubah ya. Maka I dQ per dt sumbernya apa? Q per RC ya. Q per C ini menjadi epsilon, ini menjadi R ya. Jadi arusnya kan bersumber dari kapasitor ya. Nah, dia menjadi delta V per R. V per R kan menjadi I ya. Tapi kita beri minus. Kenapa minus? Karena berlawanan arah ini ya. Maka dQ per dt sama dengan Q per RC. Nah, ini kita ubah lagi. Q-nya kita pindah sana, T-nya kita pindah sini ya. Jadi dQ per Q sama dengan 1 per RC minus 1 per RC kali dt. Kita integralkan dari penuh sampai menjadi Q
arbitrary saat 0 sampai T. Ya. Kebalik ya, ini karena awalnya penuh menjadi kosong. Ya, pada saat T0 kan dia penuh. Pada saat T tertentu dia sudah tidak penuh lagi. Ya. Menjadi Q kecil. Atau kalau hasil dari integral ini berarti ln Q per Q0 ya, sama dengan minus T per RC. Ya. Arus listrik semakin lama semakin kecil karena Q berkurang. Ya. dQ per dt, Q-nya semakin habis dikeluarkan, maka dia akan kecil. Sehingga saat kapasitor kosong Q sama dengan 0, tidak ada lagi arus yang mengalir. Nah, kita bisa lihat ekspresinya di sini untuk Q berapa? Ya, Q sama dengan Q0 kali E berpangkat minus T per RC. Sedangkan I tadi saya ketemu ya. I0 kalikan E sekian. Oke. Nah, ini grafiknya. Nah, arus mula-mula minus tertentu, kemudian 1 RC dia menjadi 60%-nya. Ya. Maaf, tinggal 40%-nya, berkurang 60%. 2 RC nah, berkurang 60% plus 60% kali 40%. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Q juga seperti itu. Awalnya penuh, 1 RC dia hanya tinggal 37%-nya. 2 RC hanya tinggal berapa? Nah, hitung sendiri ya. Kehilangan 67% kali 33%-nya berapa? Oke. Nah, ini proses discharge-nya dari kapasitor ya. Nah, proses charge dan discharge ini misalnya dalam tadi charging ya, kan berarti energi dari baterai hilang menjadi energi yang tersimpan di kapasitor ya. Dan energi yang didisipasikan oleh resistor ya. Maka besarnya daya yang disuplai oleh baterai diubah menjadi energi tersimpan di kapasitor dan daya yang hilang oleh resistor. Nah, ini yang hilang dari baterai. E kalikan I menjadi apa? I kuadrat R plus ditambah yang disimpan di kapasitor. Yang disimpannya sebesar apa? I kalikan Q per C. Q per C tadi kan apa? V ya. V kali I. Oke, paham ya? Oke, kita lihat di soal. Oke, sekarang sebuah kapasitor di discharge. Awalnya kapasitor ini penuh, kemudian dipenuhnya karena diisi baterai 12 volt. Berarti kalau penuh dia tegangannya juga 12 volt, sama dengan tegangan baterai yang mengisinya. Ya. Kemudian dihubungkan dengan LED. LED ini resistensinya misalnya 250 kilo ohm. Itulah besarnya time constant. Yang kedua, misalnya lampu LED ini hanya akan menyala jika arus listrik yang melewatinya minimal 0,01 ampere. Ya. Kalau di bawah 0,01 LED-nya tidak menyala. Tentukan berapa lama lampu LED dapat menyala sejak saklar dinyalakan. Time constant RC, nah 250 kilo kalikan 1 mikro, ketemunya 0,25 second. Ya, jadi dia akan berkurang charge-nya sebesar 67% selama 0,25 second. 0,25 second kedua dia akan kehilangan charge sebesar berapa? 65% lagi dari 35% sisanya, dan seterusnya ya. Nah, yang kedua kita ingin tahu I maksimumnya dulu ya. I maksimumnya berapa? Ya, V kalikan dibagi R ya, 12 dibagi 250 kilo, ketemu 0,048 ampere ya. Maka kita ingin tahu si arus ini akan mencapai 0,01 ampere setelah berapa lama sih ya? Maka kita hitung I sama dengan I0 kalikan E berpangkat minus T per RC ya. Atau kalau saya ubah menjadi bentuk ln, menjadi ln I per I0 sama dengan minus T per RC ya. Ln 0,01 per 0,048 sama dengan minus T per 0,25 ya. Kalau saya selesaikan untuk T, ketemunya minus 0,25 kali ln 0,01 dibagi 0,048 ya. Kira-kira lampu hanya akan menyala sebesar 0,4 detik ya, kurang dari setengah detik sudah tidak menyala lagi, habis ya. Nah, kira-kira itu yang kita sampaikan di bab RC ya. RC ini menjadi
konstanta yang menyatakan seberapa cepat sebuah kapasitor terisi atau seberapa cepat sebuah rangkaian kapasitor terkosongkan. Ya. Ini banyak diaplikasikan sebagai trigger. Ya. Misalnya sebuah kapasitor kita isi, misalnya ketika mencapai 90% maka dia men-trigger sesuatu. Nah, itu contohnya di flash, ya. Xenon flash yang di kamera, di HP, ya. Ketika kita pencet foto, ikon kamera itu, nah, dia akan mengisi dulu sampai sekian, lalu baru dia akan bisa melepaskan. Di bawah itu dia akan bisa. Atau dalam alat pacu jantung, ya. Dia misalnya sampai kapasitornya tegangan sekian, tegangan 2 volt misalnya, baru dia akan mengirimkan sinyal pacu jantungnya bagaimana. Oke. Nah, ini dia diatur oleh RC time constant. Ya. Kita ingin dia mencapai 90% itu dalam waktu berapa detik, ya. Nah, seperti ini tadi. Ternyata dia mencapai kira-kira 20%, ya. Ternyata hanya dalam waktu 0,4 detik, ya. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, kita buka forumnya tetap, ya, di grup WA di e-learning.uad.ac. e-learning.uad.ac itu juga. Oke. Nah, dengan ini tersampaikan semua materi terkait kelistrikan, ya. Next kita akan sudah masuk ke area kemagnetan. Oke. Baik. Baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.